Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya? Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini sebaiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipersiapkan teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih seger. Kemudian mudah-mudahan juga pelajaran pada hari ini bisa kalian tangkap dengan baik ya. Oke, saya absen dulu. Untuk mempersingkat waktu, siapa yang nggak hadir pada saat ini? Saya menanyakan yang nggak hadir aja. Siapa? Abizar sakit. Kemudian Ahmad Satria apa? Sakit. Terus Andrew sakit juga. Lagi musim penyakit ya. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini sehat selalu. Teman-temannya yang sakit cepat sehat. Karena kita sudah akan melakukan penilaian tengah semester minggu besok ya. Jadi mohon nanti bagi anak-anak yang tidak masuk diinfokan bahwa pelajaran hari ini materinya apa, biar mereka tidak ketinggalan ya materi pada saat ini. Alhamdulillah. Sekarang saya Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mencoba melakukan apresiasi atas pelajaran kemarin. Siapa masih ingat materi pelajaran kemarin? Siapa masih ingat materi pelajaran kemarin tentang biaya? Apa itu biaya? Ya? Tunjuk tangan kalau mau menjawab. Siapa duluan? Siapa bisa tentang biaya? Pengeluaran atau modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Ya, itu biaya. Kemudian kemarin materi ini juga tentang biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Siapa bisa? Masih ingat? Semua biaya yang berhubungan dengan produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Alhamdulillah. Berarti masih ingat pelajaran kemarin. Satu lagi, kan pengertian biaya sudah, pengertian biaya produksi sudah. Apa saja yang termasuk komponen biaya produksi? Komponen biaya produksi. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Biaya tetap, biaya banyak, Ya. biaya Itu lagi? Biaya total. Jadi ada nih 5 komponen biaya produksi. Pertama biaya tetap, kemudian variabel, terus semua biaya tersebut namanya seorang pengusaha ya harus mengetahui ketika dia memulai usahanya harus mengerti biaya-biaya saja apa yang harus dikeluarkan ya. Kenapa? Agar usaha yang dia digeluti atau lakukan bisa mendatangkan untung ya, sehingga resiko-resiko usahanya pun bisa diminimalisir ya. Oke, untuk materi selanjutnya tentang harga pokok produksi ya. Coba dilihat, dibuka buku catatannya atau buku paketnya tentang biaya harga pokok produksi ya. Harga pokok harga pokok produksi. Sebelumnya
buat kesimpulan, ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke dalam kelompok masing-masing yang telah saya buat kemarin. Satu kelompok 5 orang, laki perempuan campur. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, masuk kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah, udah masuk ke kelompok kalian masing-masing. Nanti sebelum kalian berdiskusi, kita sampaikan dulu materinya. Jadi tadi tentang apa? Harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu siapa yang bisa? Kan semalam saya sudah suruh membaca di rumah. Siapa yang bisa menguraikan tentang harga pokok produksi? Tunjuk tangan. Kelompok siapa yang kira-kira bisa menerangkan tentang harganya? Silakan. Harga pokok penjualan adalah istilah pada akuntansi keuangan dan pajak yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang dan atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam satu periode. Ya. Siapa bisa menambahkan? Harga pokok produksi berbeda dengan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi. Ada yang bisa menambahkan? Ibu, Ya? Ya, Najwa? jadi harga pokok produksi itu semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Ya. Berarti jumlah pengeluaran atau dan beban yang diperkenankan langsung atau tidak langsung memasukkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat digunakan atau dijual. Ya, itu adalah harga pokok produksi. Coba kita lihat, kalian simak baik-baik video yang akan saya tayangkan, dicatat materinya. Nanti biar kalian bisa dapat menyimpulkan. Silakan disimak dengan baik video ini, kemudian nanti kalian tarik kesimpulan, ya. Nah, harga pokok produksi itu apa sih? Simpelnya bagi ibu, harga pokok produksi itu adalah harga modal. Jadi, jumlah inilah yang menentukan nanti harga jualnya seperti apa. Dasar menentukan harga jual. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi, kita harus mengetahui dulu semua biaya produksi dari barang atau jasa yang kita produksi. Ini merupakan penjelasan dari biaya produksi, yaitu terbagi menjadi 3. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku terbagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku utama dan juga biaya bahan pengenalan. Misalnya, ibu contohkan biaya bahan baku utama itu ketika kita membuat masker ada kain perca, sedangkan biaya penolongnya yaitu ada benang sebagai alat untuk menjahit atau merekatkan dari kain tersebut. Nah, itulah contoh dari biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja dikategorikan menjadi 2, yaitu upah dan gaji. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik atau biaya overhead merupakan semua biaya yang dikeluarkan berhubungan langsung untuk memproduksi suatu barang di luar dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Contohnya apa? Misalnya biaya angkut, biaya listrik, biaya pemasaran, dan lain-lain. Untuk mengetahui harga pokok dari suatu barang adalah dengan menjumlahkan semua biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Itulah harga pokok dari suatu barang. Nah, bagaimana jika kita sudah selesai menghitung semua biaya produksi suatu barang, namun ternyata produk yang kita hasilkan lebih dari satu barang?
Maka menghitung harga pokoknya yaitu dengan menjumlahkan semua biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, jumlah biaya produksi Rp60.000, sedangkan jumlah barang yang diproduksi 10 buah atau 10 unit, maka harga pokoknya adalah Rp60.000. Setelah melihat video tadi apa harga pokok produksi itu berarti disebut juga harga modal. Kemudian apa saja yang masuk komponen atau unsur-unsur biaya produksi? Pertama, biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Kalau biaya bahan baku tadi ada dua. Biaya apa? Biaya bahan utama. Kemudian yang kedua, penolong. Bisa digambarkan ya contohnya seperti apa? Kalau biaya tenaga kerja ada yang berupa upah dengan gaji. Kemudian kalau biaya overhead pabrik tadi contohnya biaya apa? Biaya listrik. Terus biaya angkut, ya. Kemudian ada lagi nanti biaya tenaga kerja tidak langsung. Sekarang tolong dicari materinya di internet, boleh buka handphone kalian. Saya akan membagikan LKPD. Ya, kita berdiskusi tentang harga pokok produksi. Mana saja yang masuk ke biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kalian mencari nama produk, bukan nama produknya. Misalkan kan ini bahan awetan nabati. Misalkan buah kalengan. Ya, di situ kalian harus berdiskusi komponen-komponen apa saja yang masuk ke dalam biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setelah itu kalian sudah berdiskusi, kemudian menampilkan atau presentasi di depan kelas. Apa saja hasil diskusi dari kalian. Ya, saya bagikan dulu ya PD-nya. Ini temennya nggak masuk ya, 2 orang. Oke, coba lihat lembaran kedua. Setelah lembar 1 kalian isi, ya, lihat lembaran kedua. Lihat lembaran kedua. Ini ada hasil diskusi kalian. Ya. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Kamu itu produknya apa? Tadi misalkan asinan. Ya. Harga pokok produksi pada produk asinan. Jawabnya seperti itu. Kemudian terdapat unsur biaya produksinya berupa biaya bakunya. Kalian ditulis apa? Di situ biaya bahan baku adalah bla 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 bla. Kemudian apa saja yang masuk biaya bahan bakunya? Ya. Kemudian biaya tenaga kerjanya ada tidak? Kamu jelaskan biaya tenaga kerjanya itu apa? Setelah itu apa saja yang masuk biaya tenaga kerjanya? Kemudian yang ketiga biaya overhead pabrik. Ya, ada tidak? Sebutkan apa saja yang masuk biaya overhead pabrik dari produk yang kalian diskusikan. Oke, dimulai lagi diskusinya, silakan. Ada yang ditanyain?
Kalau puasa-puasa kan ya namanya hasil itu aja cuma cemil doang. Lagi diskusi Apa pengen hasil? sama bawa ya. Iya, Lalu itu apa dia? Acap, oke. Uangnya nggak rasain nggak kacang tapi ada kacang. Dalam pinjam dulu. namanya apa? Oke, sudah selesai diskusinya. Sudah selesai, saatnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Cukup di meja masing-masing. Nanti tolong kalian ada yang menyangga atau memberi masukan kepada
Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang menghadap kondisi kedua. Pertama biaya bahan baku, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan Klik kena bego klik. mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Contoh dalam produk kami bahan baku utama yaitu bengkoang, pepaya, odong-odong, nanas, dan mangga. Dan bahan penolongnya adalah kemasan mangkok, tutup mangkok, kardus, sendok, dan nampan. Biaya tenaga kerja kami membutuhkan 5 karyawan dengan biaya tenaga kerja berupa upah karena produk kami masih produk rumahan. Pengertiannya adalah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berhubungan dengan pembuatan produk. Biaya overhead. Biaya overhead termasuk dengan air, gas, listrik, dan pengiriman. Pengertian biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Sekian dari kelompok kami. Dari ditanyakan? Ada yang Menambahkan atau saran? dari diskusi kelompok 2, silakan. Setahu saya kalau asinan itu bahan penolongnya itu air, kemudian gula merah, jangan lupa ya, itu juga dimasukkan. Terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 6 atas masukannya kepada kelompok 2. Berarti ada yang kurang ya di hasil kalian. Nanti tolong dicatat. Oke. Terima kasih pada kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Dan terima kasih. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sablan dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk dari kami yang berupa asinan sayur. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Contoh dalam produk kami asinan sayur. Biaya bahan baku dibagi menjadi 2 yaitu utama dan penolong. Dari produk kami biaya bahan baku utama yaitu sayur-sayuran dan bahan baku penolong yaitu Bisa dikeraskan suaranya biar temannya dengar. ulang-ulang boleh. Ya, ulang silakan. Contoh dalam produk kami asinan sayur. Biaya bahan baku dibagi menjadi 2 yaitu utama dan penolong. Dari produk kami biaya bahan baku utama yaitu sayur-sayuran dan bahan baku penolong yaitu bumbu kacang kerupuk. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Biayanya dibagi menjadi 2 upah, 10.000 per jam berdasarkan hasil penjualan. Biaya overhead pabrik adalah biaya di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Di produk kami biaya overhead itu mencakup biaya listrik, biaya angkutan, biaya penggas. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin memberi masukan atau tanya? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Silakan kelompok berapa? Kelompok 6. Boleh? Bagaimana pembuatan asinan sayur? Silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Kelompok berapa? Siap? Saya dulu.
biar pala lu gak kelihatan. Tapi singkong. Dan yang pertama ini biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang dapat diidentifikasikan secara langsung dengan produk yang dihasilkannya. Nilainya relatif besar dan umumnya sifat bahan baku masih melekat pada produk yang dihasilkan. Kami menggunakan bahan baku utamanya berupa singkong dan ragi. Bahan baku penolongnya berupa daun pisang, gula, air, dan wadah tertutup. Terus biaya tenaga kerja langsung berupa upah. Terus biaya overhead pabrik, yaitu biaya angkut, biaya listrik, dan biaya gas. Sekian dari saya. Ada yang ingin memberi tanggapan? Oke, produknya sampai singkong. Berarti bahan baku utamanya singkong dan ragi. Kalau bahan pendukungnya Air, gula, daun pisang, dan wadah tertutup. oke, itu tenaga kerjanya butuh berapa kira-kira? Lima orang. Oke, nah kan dia bekerja, otomatis dia akan mendapatkan gaji atau upah kan ya. Nah, bagaimana dalam sistem penggajiannya? Diambil dari sesuai dari keuntungan yang didapat setelah penjualan. Oke, berarti sistemnya bukan sistem gaji ya, tapi sistem upah ya. Oke, ada kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi? Mau bertanya di kelompok 5, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa lama masa pembuatan tape tersebut dari awal hingga menjadi tape yang sempurna? Untuk proses pembuatannya itu sekitar 7 hari. Iya, 7 hari alias seminggu. Jadi dari 1 sampai 7 hari itu udah semua prosesnya, dari perebusan sampai pemberian ragi, terus sampai penyimpanannya itu kira-kira ditaruh dari hari keberapa ke berapa? Perebusan paling cuma beberapa jam doang. Jadi hari pertama itu kemungkinan udah bisa perebusan sama pemberian ragi. Nah, sisanya bisa ini buat proses fermentasinya. Oke. Puas, Salma? Ya, terima kasih kelompok 5. Ada lagi? Ya, silakan. Silakan. Kelompok 2 ya, terus mau nanya untuk biaya total membuat tape itu berapa? Untuk biayanya itu fluktuatif ya, karena kita membeli bahan itu dari pasar, jadi kita mengikuti harga pasar. Terus untuk pengeluaran terbesar biayanya itu di mana ya? Iya, untuk pengeluaran terbesarnya ya ada di bahan utamanya di singkong. Cukup? Puas jawabannya? Oke. Berarti kesimpulannya tadi gimana? Bahwa tape singkong itu harus melalui Fermentasi yang baik ya, agar tidak asam di akhirnya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke, beri aplaus kelompok. Oke, kelompok 4 silakan. Oke, kali ini kita dari kelompok 4 membuat produk pisang pisang ya. Dan usaha pisang ini merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan modal yang sedikit, tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Karena remaja atau anak-anak muda di kampus ini sangat menyukai kredit besar buatan kita. Oke, sekian dari saya dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih jawabannya. Beri aplaus kepada kelompok 4. Nah, yang terakhir kelompok 6. Kelompok 4
bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengolah bahan baku hingga menjadi barang yang contoh bahan produk kami adalah buah-buahan, bahan baku sebagai bahan baku utama, dan ada bahan baku penolong yaitu gula merah, cabai, asam jawa, garam, rata dan selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Kami memberi upah untuk karyawan yang membantu membuat produk tergantung dari hasil penjualan. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam bekerja dalam proses produksi di tersebut. Biaya proses overhead pabrik kami berupa angkutan, pengiriman kepada customer, dan listrik, lampu. Buatnya siap jadi sekian dari bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6, produknya apa? Asinan buah. Silakan kepada kelompok lain yang mau menanyakan. Kelompok 2. Kan tadi dia digaji dari penghasilan ya. Kalau misalnya lagi sepi gimana diganya? Karyawan Tergantung penghasilan yang kami dapat. Robot kami juga pasti kan ada yang beli. ya. Nanti bagi hasilnya rata kami. Cukup kelompok 2. Ya. Berarti kelompok 2 tadi menanyakan masalah honor atau upah yang didapat oleh pekerjanya jika sepi. Nah, sebenarnya ini harus disikapi oleh pengusahanya atau bosnya. Ketika rame harus seperti apa, ketika sepi harus seperti apa. Iya, setelah rame bagaimana ketika rame, bagaimana ketika sepi, itu udah harus bisa memprediksikan. Jadi agar karyawan yang bekerja dengan dia tidak merasa terugikan, ya. Oke, terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Sudah semua kelompok yang menampilkan presentasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas apresiasinya. Coba kita beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Nah, kalau diskusi kita sudah selesai, silakan kembali ke meja masing-masing. Nanti saya akan berikan terima kasih pada kalian yang sudah berdiskusi dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya harus garis bawahi di sini sudah mulai berkembang pikiran kalian. Beri aplaus semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ada enaknya atau baiknya saya merefleksikan apa yang tadi kita pelajari. Oke, ada yang bisa menyimpulkan tentang harga produksi itu apa? Ya, silakan Raka. Harga pokok produksi adalah jumlah daripada produksi yang melakukan pada produksi yang dihasilkan, yaitu mengikuti biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku tersebut sampai dengan proses akhir produk. Ya, berarti harga pokok produksi itu tadi kan sesuai dengan video. Harga produksi itu adalah harga modal. Jadi harga yang dikeluarkan dari awal proses pembuatan produk tersebut sampai akhir, sehingga menjadi barang siap jual. Nanti setelah biayanya sudah ditentukan, sudah ketahuan biayanya berapa, maka kita akan bisa menentukan harga jual dari produk tersebut, ya. Tadi apa saja tuh unsur-unsur biayanya? Biaya bahan baku utama dan kemudian biaya tenaga kerja, itu biaya overhead pabrik, ya.
yang capek? Kemudian baginya. Kemudian ada bahan penolongnya. Air. Kemudian gula. Kemudian kalau ya biaya overhead pabriknya. Listrik, air, gas ya. Itu kesemua menjadi satu lingkup yang utuh agar dapat menghasilkan suatu produk ya. Oke, untuk minggu besok materinya adalah penetapan harga jual. Tadi kita sudah belajar biaya untuk menghitung biayanya berapa. Setelah itu nanti ditetapkan penetapan harga jualnya berapa. Mulai menghitung besok materinya. Oke, siap, tetap semangat setiap hari dalam pembelajaran, baik pembelajaran saya maupun pelajaran yang lain. Oke, waktunya sudah selesai. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Kalian pun semoga apa yang tadi kita pelajari menjadi bekal kalian nanti di kemudian hari. Dan siapa tahu ya ada yang menjadi pengusaha, berarti sudah tahu tuh kira-kira kalau mau buka usaha ini resikonya seperti apa, biaya yang harus dikeluarkan berapa, kemudian harus menetapkan harga jualnya berapa agar mendapatkan keuntungan. Pastilah namanya setiap usaha kita tujuannya satu, mendapatkan untung atau laba ya. Oke, sekian dari saya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Silakan kepada ketua kelas karena waktunya sudah saatnya pulang untuk mempersiapkan teman-temannya untuk kembali ke rumah masing-masing. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai di rumah dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.